Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali dengan pemirsa dan semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya Pendeta Tony Sampara, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 9. Mazmur pasal 5 ayat 9 berkata, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Mazmur pasal 5 ayat 9. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 11 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus pasal 11 ayat 7 sampai dengan 10. Hidup yang mulia bukanlah sekadar hidup dengan tujuan yang jelas, namun juga hidup dengan tujuan yang benar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang kita perlu memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebab bila tidak demikian, maka hidup kita akan berputar-putar tanpa arah. Itulah hidup di dalam kesia-siaan. Namun bukan saja tujuan tersebut harus jelas, ia juga harus benar. Seperti sebuah kapal yang berlayar dengan arah yang jelas, namun keliru, kemungkinan ia akan karam karena menabrak karang. Oleh sebab itu, kita perlu memastikan bahwa di samping tujuan hidup kita harus jelas, tujuan tersebut juga haruslah benar. Ya, termasuk di dalam hal ini yaitu tujuan kita dalam mengikuti Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya tujuan yang benar ini dapat dilihat pada sambutan penduduk Yerusalem terhadap Yesus, seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 11. Mereka menyambut kedatangan Tuhan dengan sangat meriah, karena berharap bahwa Yesus akan membebaskan negeri mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Suatu tujuan yang keliru, sebab Yesus datang ke dunia dengan maksud yang berbeda, yaitu untuk membebaskan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Sebagai akibat, 5 hari kemudian mereka yang tadinya menyambut Yesus dengan berseru Hosana, sekarang mereka berteriak, salibkan dia.
Hal ini menjelaskan tentang pentingnya untuk hidup dengan tujuan yang bukan hanya jelas tetapi harus benar. Seringkali kita terperangkap dengan tujuan hidup kita. Sepertinya jelas tapi tidak benar. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya tujuan hidup kita harus jelas dan juga harus benar. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus mengerti dan kita mengenal sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita hidup yang jelas dan yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan hari ini kita berteriak Hosana bagi Sang Raja, tetapi kemudian kita berteriak salibkan dia. Jangan seperti itu. Tapi kita harus jelas tujuan hidup kita dan harus benar. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita taat dan setia kepada semua perintah-perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyelamatkan diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Di dalam anugerah-Mu, Engkau telah memanggil diri kami untuk hidup dengan tujuan yang baru, yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah diri kami apabila kami hidup dengan tujuan yang lain, dan kehidupan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ubahlah hati kami dengan roh dan firman-Mu, dan murnikanlah motivasi diri kami di dalam mengikuti Engkau. Sebab hanya dengan demikian barulah kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu dan bersikap setia kepadamu sampai pada akhir hidup kami. Kami juga bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami percaya sebagaimana di hari-hari yang lalu Engkau selalu memelihara diri kami, demikian juga pada hari ini Engkau akan mencukupkan seluruh keperluan hidup kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dan selalu dapat diandalkan. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, supaya dengan demikian mereka akan datang untuk menyembah diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik kepada kami. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus supaya kami punya hidup yang jelas dengan tujuan yang benar, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sore hari ini hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba yang sudah hadir bersama dengan hamba dalam kegiatan ini. Berdoa untuk anak kekasih Renata Talia, berdoa untuk ibu kekasih Yulia Nathan, untuk Pak Erikson Rohadi, untuk Pak Rianto Paulus, untuk Ibu Amanda Makabori, Ibu Tuarisa Wairata, Ibu Ros. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian di dalamnya. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan pribadi mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Hamba mohon kasih Tuhan terus menuntun, membimbing, dan bawa mereka berjalan dalam kebenaran. Biarlah arah hidup mereka jelas dan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa spesial bagi GKPB Masa Depan Cerah Sumber Rejeki, Bapak Erikson, hambamu, Bapak Pendeta Erikson Rohadi. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarganya, memberkati pelayannya. Setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi saat-saat ini, Tuhan Engkau buka jalan. Janjimu ya dan amin.
Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan beliau sendiri, tapi Engkau akan menuntun dia, membimbing, dan kekuatanmu, otoritasmu senantiasa ada bersama dengan hamba-Mu Bapak Erikson. Tuhan berkati semua jemaat yang dipimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ini, dan Tuhan buka jalan setiap pergumulan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak hamba mohon kasih-Mu turun melimpah atas mereka. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka boleh bersyukur atas perlindungan Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Terima kasih juga untuk saudaraku, sahabatku, Rahman Saban. Tuhan memberkati Pak Rahman Saban dalam pribadinya, dalam rumah tangganya, pekerjaannya yang dipercayakan kepadanya, bahkan semua pelayanan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan terus memimpinnya dalam kebenaran. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara hamba Bapak Roni Uniputi, Bapak Handi Budianto, yang hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, membuat mereka hidup semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Allah, dan biarlah mereka hidup dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Pakai hidup mereka untuk perpanjangan tangan daripada kerajaan surga, dan nama Tuhan dipermuliakan dari hidup mereka senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang masih melayani pada sore hari ini, baik online, baik onsite. Ya Tuhan, tolong mereka. Jemaat yang ambil bagian di dalam ibadah-ibadah raya, Tuhan berkati. Biarlah kasih Tuhan boleh dinikmati oleh mereka, sehingga hidup mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan spesial bagi kota Manokwari kami. Ya Tuhan, kasih-Mu turun atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Hamba juga berdoa untuk lingkungan hamba, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan tolong, biar kasih Tuhan membimbing kami untuk hidup takut akan Tuhan. Setiap orang yang ada di wilayah ini bertobat dan kembali dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa memberkati Pak Subiakto Suryana. Tuhan juga berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan, berkati semua pelayanan. Bahkan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa, hamba percaya bahwa Tuhan Engkau tetap berdaulat, Engkau berkuasa. Pandemi COVID yang berkepanjangan ini, hamba tetap percaya bahwa Engkau lebih besar daripada pandemi COVID. Oleh sebab itu Bapak hamba berdoa, jikalau ada saudara-saudara hamba yang kena COVID, maka hamba katakan dalam nama Yesus, hamba mohon kuasa darah anak domba Allah menjamah dan menyembuhkan, menyucikan, menguduskan mereka kembali. Menyembuhkan mereka total lewat bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Ataupun setiap hamba-hamba yang bersama dengan hamba pada saat ini, apapun sakit penyakit yang sedang mereka hadapi, Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka saat ini. Dalam bentuk apapun, hamba cabut setiap penyakit dan hamba melepaskan kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan daripada Yesus Kristus. Terima kesembuhan daripada Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya kasih-Mu ya dan amin. Kasih-Mu tetap berdaulat atas hidup kami yang berharap kepada Engkau, yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh kegiatan hamba pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya.
Ingat, mari kita hidup dengan tujuan yang jelas dan yang benar. Kita harus serius dengan hal ini. Jangan hari ini kita berkata hosana bagi Tuhan, tetapi besok kita katakan salibkan dia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi kita hidup yang benar, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, sehingga kita terima berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus dalam kehidupan kita selalu. Salam MDC.